Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku pada hari ini. Kembali kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Ini semua menandakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, dan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kembali kami akan mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, sehingga renungan firman Tuhan ini dapat kami mengerti, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Born to Walk. Dari Kejadian 2 ayat 15, ayat ini berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, kedua ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Allah menjadikan dan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah artinya manusia itu diciptakan menurut polanya Allah, dan ada karakter ilahi di dalam kehidupan manusia. Tentunya ada tujuannya Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Saya akan kembali membaca Kejadian 2 ayat 15 bagi kita sekalian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini ada 2 poin yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagaimana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini, Born to Walk, Allah ingin kita sebagai manusia ciptaannya untuk bekerja, untuk berkreasi, untuk menjadi manusia yang produktif. Jadi Allah tidak ingin manusia ini berpangku tangan ataupun bermalas-malasan dalam kehidupannya. Allah menginginkan manusia itu untuk bekerja, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia ciptaannya. Ketika Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden, ada banyak hal juga yang harus mereka lakukan. Antara lain kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 19-20, mereka harus memberikan nama kepada binatang-binatang. Jadi ada banyak hal yang harus kita kerjakan, sebagaimana Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan, tetapi marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan manusia itu sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memang Allah sudah mempersiapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Jadi janganlah kita bermalas-malasan atau berpangku tangan. Dalam Amsal 6 ayat 6, seorang pemalas disuruh belajar kepada semut yang rajin. Dan biarlah kita dalam kehidupan ini menjadi manusia yang berkarya, produktif, ada karya-karya yang kita hasilkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai manusia ciptaannya, kita juga harus bekerja keras. Dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, ayat ini berkata, apapun yang tanganmu
temukan untuk kerjakan, kerjakanlah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat ketebusannya, kita tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada pekerjaan yang kita lakukan. Jangan kita menunda-nunda. Jangan kita berpikir besok hari saja, nanti saja. Karena Tuhan ingin kita bekerja dan menjadi manusia yang produktif. Dan jangan kita menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan. Dalam Yohanes 9 ayat 4, ayat ini berkata, bekerjalah selama hari masih siang, karena akan datang waktunya malam, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, apapun yang kita temukan untuk kerjakan, kita kerjakan, dan jangan menunda-nundanya. Poin yang kedua dari Kejadian 2 ayat 15 yang bisa kita tarik pelajaran daripada ayat ini, yang kedua adalah dalam kita bekerja, dalam kita berkarya, mari kita menjadi manusia-manusia juga yang mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi dalam kita bekerja, dalam kita berkarya, dalam kita melakukan aktivitas kita apapun itu, marilah kita melakukannya untuk Tuhan, sehingga kita maksimal, sehingga kita melakukannya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan, sehingga pekerjaan kita pun menjadi pekerjaan yang baik. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, ayat ini berkata bahwa pada suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi ada waktunya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Dan bagaimana kita melakukannya, semuanya terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, semuanya dilihat oleh mata Tuhan. Semuanya telanjang di mata Tuhan. Jadi marilah kita bekerja dengan maksimal, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan kita lakukan yang terbaik, karena itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah perenungan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memotivasi kita untuk menjadi orang yang berbakti, berkarya, bekerja dengan baik, dan pada akhirnya nanti nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang produktif, dan bertanggung jawab dengan apa yang kami lakukan. Karena segala sesuatu yang nanti harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kehidupan yang menyukakan dan menyenangkan hati Allah. Sebagai manusia kami penuh keterbatasan, kami perlu hikmat-Mu, kemampuan yang daripada-Mu. Oleh karena itu pimpinlah kami senantiasa dengan roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.